Halo, salam kenal. Aku Sevi, dan selamat datang di Sevima Narasi. Program baru dari YouTube channel Sevima yang membahas seputar pendidikan di Indonesia, disampaikan secara ringan dan juga renyah. Di video ini, aku mau cerita tentang salah satu elemen terpenting, memiliki peran yang sangat penting di sektor ekonomi. Membantu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan membantu Indonesia tetap bertahan terhadap krisis ekonomi sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Elemen apa sih maksudnya? Apakah perusahaan-perusahaan besar atau startup munafik? Bukan. Elemen tersebut adalah sumber daya manusia yang unggul. Menurut Greer and Charles pada 1995, secara garis besar, pengertian sumber daya manusia atau SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sadar nggak, kualitas SDM kita masih sangat rendah? Berdasarkan riset dari Bank Dunia pada tahun 2018, nilai Human Capital Index atau HCI, Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara, dengan nilai HCI 0,53. Terpaut jauh dari beberapa negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Singapura sendiri menduduki peringkat pertama di dunia dalam skala HCI. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Indonesia harus melakukan upaya serius dalam meningkatkan kualitas SDM. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan fokus untuk membangun manusia Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengungkapkan pentingnya sumber daya berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, peningkatan SDM yang unggul menjadi salah satu visi dari Presiden Joko Widodo, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil. Untuk menciptakan SDM yang unggul, perlu adanya sistem pendidikan yang baik dan bermutu, serta harus menjadi prioritas utama. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan beserta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Bila kita berbicara tentang pendidikan, perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menciptakan SDM yang unggul. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah kesempatan. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci yang sangat penting dan kita akan menggunakan seluruh instrumen serta sumber daya kita untuk melakukan misi tersebut. Namun, ternyata banyak perguruan tinggi yang belum mempunyai pendidikan yang baik. Alhasil, output yang dimiliki kurang baik pula. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Anak-anak muda kita pada saat masuk dalam pekerjaan, kalau kita rekrut langsung dari sekolah atau mungkin baru 1 tahun dari sekolah, semuanya sama komplainnya. Boleh ya, saya tebak ya. Nggak bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Dia nggak tahu cara kerja kolaborasi. Bahkan dalam 3 tahun terakhir misalnya, sebagaimana survei kualitas pendidikan oleh PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara, berada di peringkat ke-6 terbawah dikalahkan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, QS World Ranking melaporkan kualitas perguruan tinggi Indonesia tidak dapat melampaui negara-negara tetangganya di ASEAN. Kok bisa? Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Profesor Tarzan Basarudin, menyatakan bahwa perguruan tinggi kesulitan memenuhi 3 dari 9 instrumen untuk meraih akreditasi A atau unggul. Poin pertama adalah internal management atau tata kelola perguruan tinggi. Mengapa tata kelola perguruan tinggi sangat penting? Karena tata kelola perguruan tinggi menentukan keberhasilan dari suatu universitas.
Boro-boro meningkatkan SDM yang bagus, wong SDM-nya aja masih disibukkan dengan urusan administratif. Semua proses administratif masih manual, dosen dipaksa untuk mengurus ini itu, mahasiswa sulit melakukan pembelajaran, pembayaran, dan juga administrasi yang rumit. Sementara tim IT dipaksa untuk bikin aplikasi sendiri, mengurus jaringan internet, memperbaiki printer, dan lain-lain. Lalu, bagaimana SDM yang mau ditingkatkan kalau semua itu harus dilakukan secara manual? Bagaimana dosen bisa membuat kurikulum yang menunjang output yang cocok di dunia industri? Solusinya hanya satu, digitalisasi tata kelola perguruan tinggi. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, perguruan tinggi akan mendapatkan akreditasi maksimal. Untuk digitalisasi tata kelolanya, perguruan tinggi dapat memanfaatkan sistem informasi akademik, yang merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mempermudah kegiatan administrasi akademik perguruan tinggi, dan semuanya diatur secara online. Belakangan, banyak sekali pengembang sistem informasi untuk membantu pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Ditambah, munculnya banyak aplikasi manajemen yang keren guna membantu perguruan tinggi. Salah satunya Siakat Cloud, yang telah membantu 700 perguruan tinggi di Indonesia bertransformasi dalam pengelolaan kampus berbasis digital. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika menggunakan Siakat Cloud, di antaranya memudahkan penerimaan mahasiswa baru, penyusunan kurikulum dan jadwal kuliah, mengisi kartu rencana studi, mengisi nilai, mengelola data dosen, karyawan, dan mahasiswa, memudahkan pembayaran mahasiswa, mencatat keuangan akademik, membantu pelaporan ke pemerintah, dan masih banyak lagi. Berdasarkan manfaat tadi, Siakat Cloud ini cocok untuk administrasi akademik di pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan akademi. Dengan 99% keberhasilan implementasi melalui sistem informasi. Poinnya, Siakat Cloud ini telah banyak membantu perguruan tinggi untuk bertransformasi menuju tata kelola yang lebih baik. Ketika fasilitas sudah tersedia, SOP berjalan diikuti dengan sistem tata kelola yang baik. Dosen tentu bisa meluangkan waktunya untuk membuat kurikulum yang menunjang output yang sesuai dengan dunia industri. Maka dari itu, menurut Sevi, kehadiran teknologi seperti sistem informasi Siakat Cloud ini berpengaruh banget untuk perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang unggul. Lebihnya lagi, Siakat Cloud juga terhubung dengan aplikasi pembelajaran online atau e-learning, sehingga kampus dapat melakukan pembelajaran yang lebih inovatif. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan pembelajaran secara efektif dimanapun dan kapanpun. Sevi percaya kalau teknologi informasi ini adalah batu lompatan yang tepat untuk perguruan tinggi dalam merubah tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih efektif, transparansi, dan akuntabilitas, atau istilah kerennya Good University Governance, sehingga menjamin pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sekali lagi, pendidikan tinggi yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang unggul dan dapat mempengaruhi perekonomian negara. Semoga dengan adanya video ini, semakin banyak perguruan tinggi yang mengenal teknologi inovatif seperti aplikasi Siakat Cloud. Karena semakin banyak perguruan yang bertransformasi, semakin tinggi pula SDM unggul yang dihasilkan. Terakhir, Sevi juga ingin memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada perguruan tinggi yang telah berani bertransformasi menuju Good University Governance. Karena yang berani bertransformasilah yang akan mewujudkan SDM unggul sehingga dapat melampaui negara tetangga di ASEAN bahkan dunia. Jadi, pimpinan dan perguruan tinggi harus menggerakkan perubahan manajemen kampus sehingga para mahasiswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus karena narasi Sevima akan kembali dengan cerita tentang pendidikan lainnya.